kepribadian, tentang kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Mari kita lihat materinya. Sigmund Freud adalah pendiri aliran psikoanalisis. Sigmund Freud lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939. Beliau dikenal sebagai bapak psikoterapi. Beliau adalah psikiater asal Austria. Psikoanalisis ini adalah psikologi klasik yang paling populer dan banyak dipakai oleh psikologi dan terapi sampai saat ini. Aliran ini bisa dibilang aliran yang cukup revolusioner pada zamannya dan merupakan salah satu aliran terbesar di bidang psikologi. Dasar dari teori ini, setiap kepribadian individu akan berkembang saat terjadi konflik dari aspek psikologis itu sendiri. Sistematika yang dipakai oleh Freud dalam mendeskripsikan kepribadian dibagi menjadi 3. Yang satu ada struktur kepribadian, yang kedua ada dinamika kepribadian, yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Pengen tahu nih pembahasannya? Yuk simak berikut ini ya. Freud membagi struktur menjadi 2, yaitu struktur pikiran dan struktur kepribadian. Pada struktur pikiran ada 3 tingkatan, yaitu tingkat kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran atau bawah sadar. Pada tingkat kesadaran ini, kalau diibaratkan pada gunung es, akan menonjol sedikit di atas, jadi hanya terlihat sedikit saja pada kehidupan manusia. Daerah kesadaran ini biasanya berisi persepsi dan sensasi yang kita rasakan pada saat ini, atau hal-hal yang kita sadari pada saat ini, seperti saat kita membaca buku atau mempelajari hal baru lalu mempersepsikannya pada diri sendiri. Hal tersebut masuk ke kesadaran karena kita melakukannya dengan sengaja. Yang kedua adalah prasadar, yaitu daerah yang menghubungkan antara kesadaran dan bawah sadar. Pada daerah ini biasanya disebut jembatan. Kalau diibaratkan pada gunung es, daerah prasadar berada di tengah-tengah antara permukaan dan bawah laut. Pada level ini, biasanya pikiran yang ada di bawah sadar itu naik ke daerah kesadaran dan yang menyebabkan kita slang dalam bicara atau salah ucap. Bahkan saat tindak seperti saat kita ingin makan, tetapi kita malah mengambil air minum. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah bawah sadar. Diibaratkan pada gunung es itu, daerah bawah sadar adalah bongkahan batu yang paling besar yang berada di bawah laut. Karena pada daerah bawah sadar ini yang mempengaruhi semua tingkah laku kita. Semua perilaku yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu kita, atau impuls, insting, dan drive traumatik yang biasanya terjadi pada masa anak-anak. Itu yang menyebabkan perilaku kita saat ini. Contohnya, pada saat kita berbicara, kita mengucapkan sesuatu, kita memikirkan atau kita membayangkan sesuatu itu, tapi kita hanya menganggapnya sebagai hal sepele dan hal yang biasa terjadi. Padahal sebenarnya hal-hal tersebut masuk ke dalam daerah bawah sadar kita dan akan mendorong perilaku kita ke arah sana. Makanya terkadang orang-orang menyebutnya sebagai ucapan adalah doa. Dan yang selanjutnya adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian sendiri ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Pada id ini, id bekerja pada daerah bawah sadar atau daerah ketidaksadaran yang kita miliki. Lalu juga menggunakan prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Itu hanya mendapatkan kenikmatan dan cenderung untuk menghindari rasa sakit yang kemungkinan akan muncul. Jadi id ini akan mencari segala cara untuk memuaskan apa yang dia inginkan tanpa mengetahui benar atau salah, baik atau buruk. Jadi bekerja tanpa moral. Contohnya, ada 2 orang yang sedang berpacaran di tempat ramai. Mereka ingin melakukan ciuman atau berpelukan atau berpegangan tangan. Akan tetapi norma yang ada pada masyarakat itu salah karena dilakukan di tempat ramai. Tetapi mereka tidak mempedulikan itu karena mereka sangat besar, jadi mereka tetap melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua adalah ego. Ego ini bekerja pada daerah kesadaran dan menggunakan prinsip reality. Jadi si ego ini bertugas untuk membawa stimulus setelah melewati id, akan cenderung ke id atau ke superego. Ego juga memiliki 2 tugas, yaitu memilih stimulus mana yang harus dipuaskan dan mencari cara agar
Stimulus ini dapat terpuaskan dengan konsekuensi yang rendah atau konsekuensi yang tidak menyalahi aturan pada masyarakat. Jadi ego ini bekerja untuk menyinkronkan id dengan superego. Lalu yang terakhir adalah superego. Superego bekerja sesuai dengan prinsip atau norma-norma yang ada pada masyarakat. Jadi si superego ini lebih mementingkan norma daripada keinginan. Lebih besar peduli terhadap norma daripada peduli terhadap keinginan. Kebalikan daripada id. Jadi si superego ini akan menghukum individu apabila dia mengikuti id, tidak mengikuti norma yang ada seperti rasa bersalah atau rasa tidak enak pada diri sendiri maupun orang lain. Lalu apabila si individu ini lebih mementingkan norma, maka dia akan memunculkan rasa puas terhadap diri sendiri. Lalu untuk contoh yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari pada struktur kepribadian ini, contohnya pada saat kita mendapatkan sebuah undangan hajatan atau pesta dari rekan dekat kita. Lalu apabila ini yang bekerja lebih unggul, maka kita akan menghadiri acara tersebut, tetapi bukan untuk menghadiri atau memenuhi undangan tersebut, yaitu kita hanya ingin melihat orang-orang tampan dan orang-orang cantik yang ada di sana, bahkan untuk mencari makanan saja. Lalu yang kedua adalah ego. Apabila ego ini bekerja, maka dia akan tetap menghadirinya dengan pikiran, wah kalau aku tidak hadir saat ini, orang itu mungkin juga tidak akan hadir pada saat aku mengundangnya nanti. Makanya aku akan hadir agar orang tersebut juga hadir pada acara-acaraku nanti. Lalu apabila superego yang bekerja, maka dia akan datang dengan rasa seperti ini. Kalau aku tidak datang, aku merasa tidak enak karena dia adalah teman dekatku. Maka dari itu id, ego, dan superego pada kehidupan kita harus berjalan dengan seimbang agar kita menjalani kehidupan kita dengan normal dan baik serta benar. Dinamika kepribadian ditentukan oleh bagaimana energi psikis didistribusikan ke id, ego, dan superego. Energi psikis punyanya id dipakai untuk memenuhi hasrat atau dorongan id melalui refleks sama proses primer. Kemudian diberikan kepada objek yang bisa memuaskan hasrat id. Ketika proses primer tidak bisa membedakan objek secara objektif, sehingga kemudian energi tidak akan stabil, sehingga akan mencari objek lain yang dapat memuaskan dorongan itu. Ego bisa mengambil energi dari id karena ego lebih berhasil mereduksi tekanan daripada id. Contohnya, lapar. Dengan kondisi di dalam kelas, si id akan bilang, ayo makan saja. Tapi tidak bisa begitu. Si ego akan bilang, minum dulu untuk menganjal lapar tersebut. Itu dianggap lebih bisa mereduksi tegangan yang muncul. Sehingga energi yang ada di id akan pindah ke ego. Karena keputusan dari ego lebih rasional. Ditarik melalui proses identifikasi. Contohnya, bayi mempunyai objek kateksis. Kateksis itu yang bisa memuaskan, yaitu orang tua. Saat bayi lapar ingin minum, bayi tersebut akan menangis. Orang tua akan datang dan mengasih susu. Maka orang tua sebagai objek kateksis yang dapat memuaskan dorongan-dorongannya si id. Seiring berkembangnya waktu, orang tua akan memberi nilai-nilai ke anaknya. Contohnya, jika anak rajin belajar, akan mendapatkan hadiah. Tetapi, jika tidak rajin belajar, akan mendapatkan hukuman. Maka, untuk mempertahankan objek kateksis, anak akan mengidentifikasi standar atau nilai-nilai orang tuanya. Id akan memperoleh kepuasan melalui identifikasi yang dilakukan oleh superego. Kemudian, energi id pindah ke ego karena ada proses identifikasi standar orang tua yang dilakukan orang tua. Energi psikis dalam istilah Freud disebut sebagai insting. Insting sendiri pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan dan menurunkan ketegangan ataupun kecemasan. Insting dibagi menjadi dua, yaitu insting hidup atau eros. Yang kedua ada insting mati atau thanatos. Insting hidup adalah dorongan yang menjamin bertahannya hidup dan reproduksi seperti lapar, haus, seks. Yang kedua ada insting mati atau thanatos. Insting yang bersifat merusak dan menghambat perkembangan individu. Contohnya agresi, adiksi terhadap narkoba dan alkohol. Freud gagal menunjukkan sumber fisik dan energi apa yang ada pada insting mati. Dorongan agresif adalah bentuk penyuluhan agar orang tidak menyakiti atau membunuh diri sendiri atau biasa disebut suicide.
Dorongan agresif menjadi derivatif dari insting mati yang terpenting dikarenakan insting mati mendorong orang untuk merusak diri sendiri. Yang kedua adalah kecemasan. Ketika ego tidak bisa memfasilitasi id dan superego, ego akan melemah, maka akan memunculkan kecemasan. Kecemasan dibagi menjadi 3. Yang satu adalah realistis, disebabkan oleh ancaman kepada bahaya yang nyata di dunia luar. Yang kedua adalah kecemasan neurotik, kecemasan terhadap hukuman yang akan diterima untuk diri sendiri dari orang lain, disebabkan pada masa anak-anak melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman yang dicemaskannya. Ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral timbul akibat orang melanggar standar nilai orang tua. Cara mengurangi kecemasan dalam psikoanalisis ada mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Mekanisme pertahanan adalah strategi yang dipakai oleh seseorang untuk melawan ekspresi, impuls id, serta menentang tekanan superego. Mekanisme pertahanan ego membantu individu menolak impuls insting yang tidak diinginkan masuk ke kesadaran dan memberikan kepuasan kepada impuls tersebut secara tidak langsung. Ada pun macam-macam mekanisme pertahanan. Yang pertama ada identifikasi, yaitu dengan meniru atau mengidentifikasi orang lain yang menurutnya lebih berhasil memenuhi keinginannya. Yang kedua ada reaksi kompromi atau pemindahan, bertindak sebaliknya dengan apa yang ada di dalam perasaan atau dorongan, biasanya berlebihan. Yang ketiga ada represi, sebuah perasaan atau dorongan disembunyikan dan dipaksa untuk masuk ke bawah sadar karena tidak dapat diterima secara sosial. Yang keempat ada fiksasi, yaitu kecemasan akibat berhentinya perkembangan normal waktu tahap tertentu karena perkembangan selanjutnya sangat sukar. Yang kelima ada regresi, kembali ke masa perkembangan sebelumnya yang dianggap lebih aman. Dan yang keenam ada pembantuan reaksi, yaitu mengganti perasaan dengan perasaan kebalikannya dalam sadar. Contohnya musuh menjadi teman, benci menjadi cinta. Yang ketujuh ada projection, yaitu memiliki perasaan atau dorongan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial. Kemudian dorongan itu dibuat seolah-olah terlihat pada orang lain. Contohnya saya membenci dia, diproyeksi menjadi dia membenci saya. Yang ke-8 ada undoing, kecemasan akibat kegiatan negatif ditutupi dengan melakukan kegiatan positif, seperti pencuri yang mencuri uang seseorang setelah itu bersedekah untuk menutupi kecemasannya. Yang ke-9 ada denial atau menolak kenyataan. Contohnya seorang istri menyiapkan baju untuk suaminya, padahal suaminya telah meninggal dunia. Baiklah, yang selanjutnya adalah perkembangan kepribadian atau bisa juga disebut psikoseksual Freud, yang mana melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama ada fase oral yang terjadi pada awal lahir hingga usia 1 tahun. Pada fase ini berfokus pada kepuasan mulut seperti menggigit, menghisap, dan menelan. Makanan dan minuman adalah sumber kepuasan utama pada fase ini. Jika pada fase oral ini terjadi fiksasi, maka setelah dewasa akan menjadi orang yang tidak pernah puas, serakah, dan mengumpulkan kekayaan. Yang kedua adalah fase anal, terjadi pada usia 1-2 hingga 3 tahun. Pada fase ini, dubur menjadi tempat aktif utama. Pada fase ini, Freud menerapkan yang namanya toilet training. Menurut Freud sendiri, BAB merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training, mereka tidak bisa BAB sembarangan karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua. Jika terjadi fiksasi pada tahap ini, anak akan buang air besar di tempat dan waktu yang tidak tepat, yang nantinya akan menjadi sifat-sifat yang tidak teratur atau jorok, atau semaunya sendiri. Yang ketiga ada fase valis, terjadi pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada fase ini, alat kelamin merupakan zona sensitif seksual yang paling penting. Perkembangan terpenting pada masa ini adalah munculnya Oedipus kompleks yang disusul castration anxiety pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Oedipus kompleks sendiri adalah perwujudan objek seksual terhadap orang tua yang berlawanan jenis dan permusuhan terhadap orang tua yang berjenis kelamin sama. Pada anak laki-laki, persaingan dengan ayah membuat anak takut sang ayah akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan persaingan dengan ibunya, dan takut ayahnya akan memotong penisnya. Gejala ini disebut castration anxiety atau kecemasan pengebirian. Kecemasan inilah yang kemudian akan mendorong laki-laki untuk mendekatkan diri kepada ayahnya. Sedangkan pada anak perempuan, rasa sayang kepada ibu segera menjadi kecewa dan benci sesudah mengetahui kelaminnya berbeda dengan anak laki-laki dan ayahnya. Ibunya dianggap bertanggung jawab terhadap kastrasi kelaminnya, sehingga anak perempuan itu mentransfer cintanya kepada ayahnya yang memiliki organ berharga yang juga ingin dimilikinya.
Tetapi perasaan cinta itu bercampur dengan perasaan iri penis atau penis envy, baik kepada ayah maupun kepada laki-laki secara umum. Elektra kompleks menjadi reda ketika gadis menyerah, tidak lagi mengembangkan harapan seksual kepada ayahnya, dan mulai mendekatkan diri kembali kepada ibunya. Jika ayah atau ibu tidak hadir atau gagal mengembangkan fase ini, seorang anak akan tidak yakin dengan seksualitasnya. Seorang anak akan cenderung agresif terhadap wanita dan terus-menerus bersaing dengan pria lain. Pada seorang wanita akan memelihara rasa iri kepada penis selama hidupnya, dapat menyebabkan rasa rendah diri terhadap laki-laki. Yang selanjutnya adalah fase laten. Fase ini dimulai dari usia 5 atau 6 tahun sampai 12 tahun atau 13 tahun. Anak-anak mengalami periode hilangnya hasrat seksual secara bertahap. Pada tahap laten ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi dirinya, yaitu menggantikan kepuasan seksual dengan kepuasan non-seksual, terutama dalam bidang intelektual, olahraga, keterampilan, dan persahabatan atau hubungan teman sebaya. Tidak ada konflik pada fase ini, seseorang akan mendapatkan manfaat seumur hidup dari keterampilan yang mereka kembangkan. Yang keempat ada fase genital, terjadi pada usia 12 tahun atau 13 tahun sampai dewasa atau 18 tahun. Fase ini diawali dengan perubahan biokimia dan fisiologis pada remaja. Pada tahap genital, impuls seksual mulai disalurkan ke objek eksternal seperti berpartisipasi dalam aktivitas kolektif, mempersiapkan karir, cinta heteroseksual, pernikahan, dan keluarga. Jika terjadi ego lebih lemah dari superego, seorang individu kurang menaati norma dan berakibat menekan keinginannya yang mengarah pada berkembangnya penyimpangan. Adapun seorang individu yang egonya lemah dan superegonya lemah, kebutuhan seksualnya akan lebih penting dibanding norma sosial atau perasaan orang lain. Seorang individu tersebut akan menjadi egois dan tidak merasa bersalah karena melanggar hukum atau menyakiti orang lain. Semoga materi yang kami jabarkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.